Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Dan kalau saya perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sejauh ini masih terjadi bullish untuk koreksi, dan beberapa hari dari posisi candle sebelumnya yang terkonfirmasi adanya impulsif bullish, tapi saya melihat area yang dituju di fair value gap di time frame daily ini ya, di kisaran 104.54 sampai dengan 104.98 ini sekali lagi terjadi penolakan. Jadi teman-teman hati-hati. Menurut saya ada potensi terjadinya penurunan ya untuk market indeks dolar secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan dari impulsif terakhir ya di posisi ini strukturnya, setelah dia liquidity, dia naik ketemu dengan area fair value gap, harusnya sih dia memang bergerak turun. Dan apakah konfirmasi kuat yang terjadi di hari Selasa kemarin menunjukkan awal akan terjadinya penurunan? Ini bisa terjadi ya, karena setelah candle impulsif bullish dan candle hari Selasa tidak mampu breakout close di atas 104.75, bahkan hanya liquidity area aja dan masuk lagi di dalam area range, maka menurut saya potensi kuat akan meliquidity area 104.13. Itu adalah targetnya. Jadi kembali lagi, momentum indeks dolar sedang dalam keadaan bearish. Oke, setelah adanya konfirmasi terbentuk di hari Selasa ya, tidak menunjukkan continuation bullish, tapi ada penolakan memang di area fair value gap di time frame daily ini, dan terjadi candle bearish pin bar, ada reverse candle, dan menurut saya potensinya akan bergerak turun. Dan tentunya target terdekatnya adalah di area ini. Ini kan banyak sekali rejection ya, berkali-kali di area support di posisi previous week low. Ini akan menjadikan tantangan berikutnya, karena kalau kita lihat di weekly time frame ya, dorongan kuat masih sangat terjadi ya di impulsif bearish, meskipun di 2 minggu yang lalu ada penolakan sampai muncul spanning top, dan minggu ini akan menjadikan jawaban apakah ditutup impulsif bullish atau impulsif bearish. Tapi kalau kita melihat dan mengacu lagi di time frame daily, ada bolak-balik ya candlenya, tapi kita lihat di candle terakhir, kita akan mengikuti di sini ada bearish pin bar ya, harusnya dia akan melanjutkan penurunan dan tentunya menguji sekali lagi di previous week low. Kita lihat di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam kemarin saya sudah sampaikan ya, ketika breakout targetnya akan menuju ke 50%, tapi hampir ke level tersebut, tapi hanya sebatas 104.79. Kemudian di area ini terkonfirmasi pukul 22.00 ya sampai jam 2 pagi, di mana candlenya kembali lagi melemah, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan pada indeks dolar. Dan di sesi Asia sampai dengan mendekati nanti sesi Eropa, teman-teman bisa cek ya pukul 14.00, kalau di sini membentuk spanning top ya, ataupun long legs doji, ada beberapa area yang harus diperhatikan ketika ini bullish. Menurut saya dia akan bergerak bearish, intinya seperti itu. Sekarang kita lihat ya di time frame 1 jam ya, skenario kita kemarin dimana di posisi ini ya, dia bergerak naik, tapi sayang dia setelah target 104.79 yang mendekati 50% daripada fair value gap di 104.76, terjadi penurunan ya, sampai di posisi area fair value gap yang ada di time frame 1 jam ini. Dan ini sudah ada konfirmasi ya, adanya penolakan, tapi
saya melihat karena dorongan momentum ini sangat kuat. Anda bisa cek nanti di time frame 4 jam apakah akan ada lanjutan mendorong indeks dolar akan terjadi kenaikan, karena setelah dia break ya, di breakout di posisi swing low, retest, break lagi, dan ini retest, ya menurut saya kuat akan menuju ke level 104.19, yaitu di sini. Ini targetnya. Oke, ini menjadikan area liquidity terdekat saat ini. Jadi saya melihat adanya perubahan ya, yang awalnya terlihat akan bergerak bullish karena tadi kita melihat ada bearish pin bar. Momentum sedang menunjukkan aktivitas bearishnya menuju area liquidity di 104.13. Jadi ada potensi dia akan menunjukkan penurunan untuk hari ini. Oke, sampai nanti teman-teman perhatikan ya, karena hari ini akan rilis ADP non-farm employment change, dan kemudian berlanjut juga nanti malam dini hari ya, hari Kamis pukul 1 sampai dengan jam setengah 2 itu ada press conference, selain daripada pengumuman tingkat suku bunga dari The Fed itu sendiri. Oke, jadi hati-hati yang trading hari ini, memungkinkan market sampai nanti di sesi Amerika akan bergerak terbatas ya, atau bergerak di area range. Menurut saya potensinya akan seperti ini, naik turun di area yang tidak jauh dari posisi saat ini sampai nanti menunjukkan momentum dia bearish. Saya sih melihatnya indeks dolar harusnya sih masih bergerak bearish ya. Intinya seperti itu dari konfirmasi hari Selasa kemarin yang menunjukkan tidak ada continuation bullish dari hari Senin. Oke, sekarang kita lihat untuk market Euro USD, GBP, dan USD Jepang Yen. Oke, untuk market Euro USD kita akan update ya. Setelah kemarin kita tidak update untuk indeks dolar dan pair USD. Dan kalau kita perhatikan ada candle reversal ya, ada reject di posisi ini, ada pembentukan spanning top tepat berada di area rally base rally area 50%. Dengan kondisi seperti ini, dengan posisi low terakhir tidak mampu di break ya, dan hanya terjadi sweep liquidity dan dia ditutup di atas daripada low yang terbentuk hari Senin seperti ini ya. Nah, ini low-nya hanya sebatas liquidity, maka potensinya menurut saya akan mengejar di mana high 1.08358 sampai dengan high berikutnya di 1.08699 di posisi ini. Jadi ada momentum setelah terjadinya liquidity, karena ini batas breakout ya yang saya sampaikan sebelumnya 1.08106 ini 2 kali tidak terjadi. Insya Allah sih untuk Euro USD akan menunjukkan momentum bullishnya. Oke, kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam ini pola kemarin ya, saya sampaikan adanya penurunan dan sampai akhirnya dia bergerak bearish, tapi sebatas area 1.07981, hanya liquidity area 50% dari Fibonacci retracement. Dan hari ini untuk time frame 4 jam, untuk memperkuat adanya momentum itu bullish, Anda bisa pantau batas breakout di sini nih. Ya, ini adalah batas breakout berikutnya. Oke, kita tandain dulu untuk time frame 4 jam berkisaran 1.08286. Kita tandain dulu. Kalau nantinya sampai dengan pergantian candle ya di pukul 8 sampai dengan jam 12, kalau sampai belum breakout maka dilihat lagi jam 12 sampai dengan jam 16.00. Kalau area 1.08286 ada terjadi breakout close di atas level tersebut, insya Allah posisinya akan bergerak naik, tentunya mengejar posisi berikutnya di sini. Ini ada area liquidity, ya di area tersebut akan sepenuhnya terjadi pergerakan momentum bullish. Ini adalah area liquidity yang akan dikejar selanjutnya untuk pergerakan impulsif yang sangat kuat setelah breakout
konfirmasi di atas 1.08286. Oke. Jadi ini untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD teman-teman harus hati-hati karena kita akan update di sini di mana hari Senin itu ada pembentukan spanning top dan candle ini merupakan inside bar candle karena di hari Selasanya tidak mampu mengambil sisi atas ataupun sisi bawah dari previous daily high sebelumnya. 1.28881 tidak mampu di break dan low-nya juga tidak mampu, hanya sebatas posisi hari Selasa ada di 1.28661 dan low-nya ada di 1.28199. Jadi masih berada di dalam area range. Hati-hati ya untuk market GBP USD. Tapi dengan kita tadi melihat indeks dolar ada kecenderungan bullish. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini kan membentuk low high, lower low, lower high, lower low, dan ini masih dalam inside bar tadi, ingat yang kita tandain ya. Jadi candlenya di sini. Ini adalah area inside bar candle. Hati-hati ketika ada pembentukan inside bar candle, khususnya di time frame daily seperti ini, market selanjutnya akan mengejar sisi atas ataupun mengejar sisi bawah. Jadi bisa dari dua arah ya. Jadi hati-hati ketika break daripada 1.28880, maka potensinya akan bullish, tentunya akan mengejar area resisten seperti ini. Atau ketika breakout di bawah 1.28065, maka akan mengejar ke posisi rally base rally yang ada tadi di time frame daily ya, di posisi ini. Karena ini juga area liquidity ya, area compression yang masih fresh akan mengejar ke sini. Jadi ada dua sisi, teman-teman hati-hati, tunggu konfirmasi breakout, retest baru bisa mengejar ke sisi yang lebih tinggi. Intinya seperti itu ya. Jadi momentum sedang terjadi konsolidasi di pergerakan GBP USD. Jadi skenario sebenarnya gini, tunggu breakout dulu lebih aman, retest, buy, target, resisten. Oke. Tapi kalau kejar low, tunggu breakout. Oke, retest, area rally base rally. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily dari posisi candle sebelumnya ya, kita lihat ada tekanan seller, tapi posisi hari ini sudah terkonfirmasi di mana low yang terjadi di hari Kamis terjadi liquidity, dan apakah akan berlanjut bergerak turun. Hati-hati, kenapa? Sekali lagi saya sampaikan di mana indeks dolar di sini memiliki kecenderungan dia mengejar ke arah bullish. Jadi ada potensi kuat untuk market USD Jepang Yen kembali lagi di posisi yang lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini setelah terjadi liquidity area fair value gap yang ada di posisi 194.31 sampai dengan 155.54, dan Anda bisa lihat ya, terjadi liquidity dan dia bergerak naik dan terjadi turun liquidity kembali. Nah, ini harus dipantau karena posisi saat ini sangat volatile ya, tapi memungkinkan dia akan menunjukkan bullishnya dari konsolidasi ini. Coba kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam setelah penurunan di sesi Amerika ya, di hari Selasa yang sangat signifikan, sampai di siang hari ini candlenya sedang dalam posisi di mana buyer dan seller sama-sama kuat. Oke, sebenarnya kalau kita perhatikan belum cukup kuat juga ya untuk saat ini USD Jepang Yen apakah mendorong dia bergerak bullish, dan belum cukup kuat juga untuk dia bergerak bearish. Karena kalau kembali lagi ya, kita lihat di weekly time frame, memang momentum ini masih sangat kuat impulsif bearishnya. Tapi sejauh ini satu minggu ini ya, selama hari Senin sampai dengan hari Rabu siang hari ini,
candlenya juga belum menunjukkan lanjutan penurunan atau pembalikan reversal, karena hari ini juga akan ada momentum rilis di mana suku bunga ya nantinya akan menjadikan patokan dari indeks dolar itu apakah akan menjadikan pelemahan kembali atau penguatan. Dan tentunya makanya sini saya tandain ketika break daripada area high sebelumnya ya di posisi hari Selasa, ketika ini terkonfirmasi breakout 155.21 ya pasti dia akan bergerak naik, karena di sisi area ini adalah area liquidity ya atau area compression yang rawan akan disapu bersih oleh pergerakan market maker yang sangat kuat. Oke, jadi saya melihat dorongan bullish sedang terjadi ya sebenarnya dari USD Jepang Yen, karena setelah dia turun di sini marketnya tidak menunjukkan lanjutan penurunan, tapi ada sedikit penolakan ya di sisi bawah, banyak terjadi rejection. Jadi menurut saya potensinya kuat akan bergerak bullish. Tapi tetap ketika nanti time frame 4 jamnya berhasil break di bawah 151.93, nah ini harus dihentikan untuk laju buyers, karena dia akan mengejar di posisi yang lebih rendah 151.02 sampai dengan 149.16. Artinya ya momentum bullish memang cukup kuat, tapi harus diperhatikan juga sisi bawah di 151.93. Kalau di breakout close body candle ya cukup mencari area sell retest, re-entry, dan bisa dijadikan untuk sell di posisi berikutnya. Oke, jadi seperti ini breakout, retest, sell, target sampai dengan fair value gap yang ada di time frame weekly. Kalau di atas, saran saya sih tunggu betul-betul ada momentum breakout daripada area 155.21, retest, lanjut sampai dengan previous week high-nya seperti ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market USD Jepang Yen, pair USD dan indeks dolar. Semoga informasinya bermanfaat, dan kita kembali di analisa besok insya Allah setelah rilis daripada suku bunga ya yang rencananya masih dipertahankan, dan kita akan menunggu pidato dari press conference dari si Jeremy Powell, apakah akan betul-betul nantinya di pertemuan berikutnya akan memangkas dari tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Oke. Thank you buat semuanya, buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex. Dan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona